Halo semua, perkenalkan nama saya Bella Fira Marceliate. NPM saya 121140111900029. Saya dari kelas keperawatan B. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di video kali ini saya akan melakukan presentasi tentang penyakit hipertensi menggunakan sebuah media yaitu leaflet. Saya akan masuk pada penjelasannya. Selamat menyaksikan. Ya teman-teman, saya akan masuk kepada yang berikut, yaitu saya akan menunjukkan media leafletnya. Ini pada bagian yang pertama atau gambar yang pertama. Ini pada bagian belakangnya. Ya teman-teman, saya akan masuk pada penjelasan pertama yang terdapat di dalam leaflet, yaitu apa itu hipertensi. Jadi, hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan diastolik di atas 90 mmHg. Dapat juga saya spesifikkan, hipertensi merupakan meningkatnya tekanan sistolik dan diastolik pada seseorang di atas nilai yang telah ditentukan. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau fase ejeksi yang biasanya ditulis dengan nilai di atas. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung istirahat atau dalam hal ini ventrikel diisi oleh sejumlah darah dari atrium menurut Akmarawita 2016. Ya teman-teman, kita akan masuk pada penjelasan yang kedua, yang dimana ada penyebab. Penyebab terdapat dua, yaitu penyebab hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Yang pertama saya akan masuk menjelaskan hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak dapat diketahui penyebabnya, disebut juga hipertensi idiopatik. Terdapat sekitar 95% kasus banyak faktor yang mempengaruhi, seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas susunan saraf simpatis. Dalam DVXTC NA, peningkatan NA dan CA intraseluler, DA, faktor-faktor yang meningkat risiko seperti obesitas, alkohol, merokok, serta polisitemia. Yang kedua saya akan masuk pada penjelasan hipertensi sekunder atau hipertensi renal. Terdapat sekitar 5% kasus penyebab spesifiknya diketahui seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vaskular renal, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan dan lain-lain. Jadi teman-teman, setelah penjelasan kedua kita akan masuk pada penjelasan ketiga, yang dimana ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala menurut Rockhasny 2001, manifestasi klinik beberapa pasien yang menderita hipertensi yaitu mengeluh sakit kepala, pusing, lemas, kelelahan, sesak nafas, gelisah, mual, muntah, epistaxis, dan kesadaran menurun. Tetapi yang sering terjadi yaitu gejala yang terlazim adalah nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataannya, ini merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan pasien yang mencari pertolongan medis. Ya teman-teman, kita akan masuk pada penjelasan yang ketiga, di mana ada komplikasi atau masalah. Efek pada organ, otak, atau perdarahan pembuluh darah, perdarahan kematian sel otak atau stroke, ginjal atau malah banyak kencing, kerusakan sel ginjal atau gagal ginjal, kemudian jantung atau membesar sesak nafas, cepat lelah, atau gagal jantung. Itulah masalah yang terdapat pada hipertensi. Kita masuk pada penjelasan berikutnya, yang dimana ada penata laksanaan. Bisa teman-teman lihat di dalam penata laksanaan ini, kita bisa memakan makanan yang gizinya seimbang dan pembatasan gula, garam, dan lemak. Kemudian kita bisa mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal. Kemudian gaya hidup aktif atau olahraga teratur, stop merokok, dan hindari mengkonsumsi alkohol agar hipertensi ini bisa mengurang atau hilang. Ya teman-teman, berikutnya kita akan masuk pada pencegahan penyakit hipertensi, yang dimana pencegahan penyakit hipertensi terdapat pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer merupakan pencegahan sejati yang mendahului suatu penyakit dan diterapkan pada individu yang sehat secara fisik dan emosional. Yang kedua, pencegahan sekunder, yang dimana pencegahan sekunder berfokus pada individu yang mengalami masalah kesehatan atau
penyakit dan berisiko mengalami komplikasi atau kondisi yang memburuk. Pencegahan tersier, yang dimana pencegahan terjadi jika defek atau catatan telah permanen dan tidak dapat dipulihkan. Saya akan lanjut pada penjelasan yang lebih spesifik tentang pencegahan primer, sekunder, dan tersier, yang dimana program pencegahan primer. Program ini mencakup pendidikan kesehatan dan aktivitas kebugaran fisik serta nutrisional yang dapat diberikan secara individual maupun kelompok, atau dapat pula berfokus pada individu yang berisiko untuk memperoleh penyakit tertentu. Pencegahan primer mencakup seluruh usaha promosi kesehatan dan aktivitas pendidikan kesejahteraan yang berfokus pada pemeliharaan atau peningkatan kesehatan keseluruhan dari individu, keluarga, dan komunitas. Kemudian pencegahan sekunder, yang dimana aktivitas diarahkan pada diagnosis dan terapi sedini mungkin sehingga menurunkan keparahan dan memungkinkan individu kembali ke tingkat kesehatan yang normal segera mungkin. Ini termasuk teknik screening dan penanganan stadium awal penyakit untuk mengatasi kecacatan dengan menunda konsekuensi dari penyakit yang lanjut. Yang ketiga, yang dimana pencegahan tersier. Ini melibatkan minimalisis efek penyakit jangka panjang dengan intervensi yang ditunjukkan pada pencegahan komplikasi. Perburukan dapat diarahkan pada rehabilitas dan bukan pada diagnosis dan terapi. Ya teman-teman, kita masuk pada obat tradisional untuk hipertensi, yang dimana ada 3, yaitu boboloming, daun seledri, dan bawang putih. Jadi teman-teman, apa alasan saya untuk mengambil obat tradisional untuk hipertensi? Karena sekarang kebanyakan yang kita dapat di masyarakat yaitu mereka lebih menggunakan obat tradisional daripada obat yang diberikan tenaga kesehatan. Tapi bagi teman-teman semua yang melihat video ini, kita juga harus percaya kepada tenaga kesehatan sehingga kita juga bisa memeriksa kesehatan kita dan mengetahui berkembangnya penyakit kita atau tidak. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan dari video ini. Yang terakhir, bila timbul gejala dan sakit berlanjut, segera bawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Ya teman-teman, video presentasi tentang pendidikan kesehatan pada penyakit hipertensi saya telah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan. Terima kasih.